Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Maesaroh, SPMM. Saya berasal dari program studi Bisnis Digital Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Bidang keahlian saya adalah manajemen bisnis, terutama terkait dengan manajemen strategi dan manajemen kinerja usaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi bisnis digital, yaitu mata kuliah teori ekonomi mikro. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian inti program studi yang memiliki bobot 3 SKS kuliah dan disampaikan pada mahasiswa semester 3. Dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap maya atau tatap muka, dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini menguraikan perilaku individu ekonomi mengenai perilaku produsen, perilaku konsumen, serta keseimbangan pasar. Tujuan umum mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memprediksi hingga merancang strategi perusahaan ataupun jenis usaha lainnya. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat melihat proses kegiatan ekonomi, menganalisis perilaku produsen dan konsumen, menentukan harga, serta dapat memahami mekanisme pasar. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain memahami permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, menjelaskan teori pilihan konsumen, menghubungkan aktivitas ekonomi, membandingkan perilaku ekonomi perusahaan, serta memberikan keputusan yang tepat di dalam ekonomi. Beberapa materi yang disampaikan pada perkuliahan ini antara lain konsep dasar ilmu ekonomi, pola kegiatan ekonomi, konsep permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar, elastisitas harga, permintaan dan penawaran, analisis kepuasan sama dan perilaku konsumen, teori produksi, biaya produksi, pasar dengan berbagai jenis-jenisnya, serta adanya pasar faktor produksi. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran active learning, di mana mahasiswa dituntut untuk aktif dan mahasiswa diajak menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki serta menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Metode pembelajaran yaitu dengan case method, di mana mahasiswa berpartisipasi aktif untuk memecahkan suatu kasus atau masalah yang ada yang terkait dengan fenomena ekonomi saat ini. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan baik secara online maupun secara offline dan melalui berbagai fitur atau aplikasi yang ada seperti WA Group, audiovisual melalui Zoom, serta learning management system melalui Spot UPI. Teknik penilaian dilakukan melalui observasi dan ujian, baik itu ujian tertulis pada saat UTS maupun UAS, dan komponen penilaian yaitu terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas kehadiran dan keaktifan di dalam kelas. Demikian penjelasan umum mata kuliah ini. Berikutnya nanti saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah ini pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Yang online bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita masuk ke semester 3, betul? Betul. Dan kita kembali lagi berjumpa kembali dalam mata kuliah ya. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah mata kuliah teori ekonomi mikro. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya juga. Oh, baik, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran agar kegiatan belajar kita hari ini menjadi berkah dan masuk ke dalam kepala dan diingat terus sampai akhir hayat, maka berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai.
Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Dimas sudah memimpin berdoa. Berikutnya kita akan masuk ke dalam kontrak kuliah. Jadi karena ini adalah pertemuan pertama mata kuliah teori ekonomi mikro, yang akan saya jelaskan di sini ada dua. Yang pertama kontrak kuliah terlebih dahulu, dan yang kedua adalah pendahuluan. Bagaimana konsep dasar ilmu ekonomi yang akan kita pelajari. Nah, untuk deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini menguraikan perilaku ekonomi individual yang mengenai perilaku konsumen, produsen, dan perilaku pasar. Berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari mata kuliah teori ekonomi mikro, kalian diharapkan dapat memahami penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Kemudian menjelaskan teori pilihan konsumen dan batas ilmu ekonomi, kemudian menghubungkan aktivitas ekonomi melalui review kajian-kajian ilmiah, kemudian mampu membandingkan perilaku ekonomi perusahaan dan organisasi, serta yang terakhir adalah memberikan keputusan yang tepat di bidang ekonomi mikro. Jadi sudah jelas ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya. Sudah siap? Siap, Bu. Siap. Yang online siap? Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Nah, untuk lebih detail terkait apa aja sih yang akan kalian pelajari, sebenarnya sudah saya siapkan RPS, rencana pembelajaran semester, dan itu sudah tersedia di Spot. Kemudian, nah ini adalah komponen penilaian. Di sini untuk penilaian mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, ada UTS dengan persentase 30%, UAS 40%, tugas 15%, kehadiran 5%, dan keaktifan 10%. Jadi teman-teman nih, baik yang online ya maupun yang offline itu harus aktif di sini karena ada komponen penilaian lumayan ya besar 10%. Nanti menjadi penentu kalian mendapatkan nilai akhir apakah A, B ataupun sebagainya. Kemudian kehadiran, ini ada poin kehadiran ya. Wajib mengikuti 80% pertemuan. Karena kalau tidak hadir, kalian akan tidak bisa ikut ujian. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan sistematika pembelajaran. Tadi sudah komponen penilaian. Sekarang sistematika pembelajaran, kita menggunakan blended learning. Jadi ada teman-teman di sini yang luring dan ada teman-teman yang daring ya. Ada yang online dan ada yang offline. Kemudian LMS kita gunakan yang dari UPI ya, Spot. Jadi materi, tugas, dan hasil tugas semua kalian submit di Spot. Dan untuk koordinasi dan diskusi bisa melalui WA group yang sudah disediakan. Nah, berikutnya tata tertib perkuliahan. Jadi apa sih yang harus kalian ikuti? Aturan apa yang ada di perkuliahan kali ini? Yang pertama, mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan. Hayo, di sini ada nggak yang nggak berkerah? Kalau perempuan nggak apa-apa, perempuan kan pakai jilbab, jadi tidak apa-apa. Kalau yang laki-laki sudah oke ya. Oke, kalau yang online juga sama ya. Tapi kalau online atasannya berkerah, bawahannya mukolor tidak apa-apa. Kan nggak kelihatan kalau yang online. Berikutnya, mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal kecuali alasan tertentu. Kalau misalnya sakit ya, nggak apa-apa nggak pakai sandal. Tapi kalian harus pakai sepatu, terutama untuk yang offline. Kemudian semua handphone dinonaktifkan atau di silent. Bila ada perlu penting maka bisa mengajukan izin keluar dulu sebentar. Jadi jangan tiba-tiba nyelonong ya. Jadi kalau ada telepon darurat nih, saya izin ke belakang dulu, tidak apa-apa. Kemudian keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimum 15 menit. Jadi misal kita jamnya kan jam 10 nih jadwalnya ya. Nah kalau kalian telat 15 menit, kalian diperbolehkan masuk tetapi tidak dihitung hadir ya. Boleh masuk, tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa, tetapi tidak dihitung hadir, terutama yang luring. Yang online juga sama. Berikutnya, tidak diperkenankan melakukan keributan kelas kecuali pada saat sesi diskusi. Nanti kalian ada diberikan waktu untuk sesi diskusi, harapannya bisa dimaksimalkan. Wajib hadir minimal 80%, sudah tadi ya. Tidak ada ujian susulan UTS maupun UAS.
Ya, ini kecuali dengan alasan yang jelas, misalnya karena sakit atau apa. Kemudian hasil evaluasi akan dikembalikan kepada mahasiswa 2 minggu setelah ujian berlangsung. Dan kalian diperkenankan untuk menyanggah nilai 1 minggu sebelum jadwal penginputan nilai berakhir. Nah, selanjutnya adalah pembagian kelompok. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 2 menit ya untuk berbagi kelompok karena pembelajaran kita active learning, jadi banyak sekali sesi-sesi mahasiswa yang presentasi, jadi silahkan bentuk kelompok. Ya, tempat duduk bisa menyesuaikan ya. Nanti juga di sini ada sesi diskusi pada pertemuan pertama ini, jadi silahkan. Untuk yang online, breakout room sudah disediakan ya, silahkan masuk ke breakout roomnya masing-masing nanti ketika sesi diskusi. Sudah semua kebagian kelompok? Sudah, yang online sudah semua kebagian kelompok? Sudah, baik. Oke, kita akan masuk nih, udah siap nih menerima materi? Sudah? Sudah, oke, kita kalau sudah ada kuis dulu ya. Nih, silahkan kunjungi situs joinmyquiz.com. Kemudian kalian masukkan 717291. Ya. Kita akan game dan nanti di akhir perkuliahan kita akan ada hadiah ya untuk yang menang ya. Sudah ya, kita akan mulai gamenya. Siap semua? Siap? Oke, baik, kita mulai. Ada yang udah selesai? Siapa tuh? Siapa? Ya Allah. Nina udah selesai. Nina apa Nina? Oh, Nina, bukan Nina. Nina udah selesai? Udah. Tuh. Tampilkan hanya 5 skor teratas. Dari kuis kita hari ini, Nina. Yeay. Tangan ya. Jadi dari game itu kalian bagaimana menurut kalian game itu? Oh, soalnya kurang banyak. Oh. Ya, yang online gimana kuisnya? Enak? Bisa ngerjain? Bisa Bu, bisa. Bisa. Bisa Bu. Oke, baik ya. Jadi itu gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari bagaimana konsep dasar ilmu ekonomi berlangsung ya. Kita lanjutkan ke materi. Tadi sudah ini ya ice breaking istilahnya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini baru-baru ini viral, ada pernyataan dari Mentan, Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa wanti-wanti Mentan, harga mie instan bisa naik 3 kali lipat sebentar lagi. Ya kan? Sering lihat berita ini? Sering kan, betul ya. Jadi ini karena adanya fenomena-fenomena ekonomi yang ada di sekitar kita, yang mempengaruhi terhadap harga, betul? Kalian sebagai konsumen tentu akan berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Apalagi anak kosan ya? Betul banget. Nanti kita akan pelajari kenapa mereka melakukan aktivitas ini. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi terkait ekonomi, saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih ekonomi itu? Oh, Dimas ya, Dimas. Menurut Dimas apa ekonomi itu? Jadi Bu, kalau menurut saya kan ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Oikonomia, oikos itu rumah tangga, terus nomos itu peraturan. Jadi kalau menurut saya ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang cara gimana sih untuk memenuhi kebutuhan hidup dari setiap sumber daya yang tersedia. Kebutuhan hidup manusia dari sumber daya yang tersedia gitu. Baik, udah pakai bahasa Yunani. Tepuk tangan dulu dong buat. Makasih ya. Nah, kita akan lihat ya, apa ekonomi itu. Betul kata Dimas ya. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Kalau secara harfiah berasal dari kata oikos dan nomos.
Oikos itu adalah keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos adalah peraturan, aturan atau kaidah atau hukum ya. Jadi secara harfiah, ekonomi adalah kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya kita selama hidup ya, hidup ini kita butuh apa nih? Makan ya. Makan itu kita membutuhkan, biar kita bisa makan membutuhkan apa? Uang. Oke, tapi apakah tiba-tiba makanan datang, terus uang datang, tiba-tiba enggak? Tidak. Gimana? Coba. Dicari. Pakai apa dicarinya? Bekerja. Kita akan mempelajari bagaimana aturan-aturan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal ini contohnya makan melalui suatu kegiatan yang bertujuan untuk tujuan tertentu. Itulah ekonomi. Cukup jelas ya? Jelas. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa perlu ilmu ekonomi? Siapa yang mau jawab? Siapa yang online? Aku boleh coba jawab, Ibu. Boleh dong, silahkan Syafira. Mungkin tadi yang udah dijelasin sedikit gitu. Terus alasan ilmu ekonomi mas kebutuhan dan juga keinginan yang tidak terbatas kan, sedangkan sumber dayanya itu terbatas. Sama tadi juga ada kan yang tentang cabai sama tomat. Nah itu tuh kita perlu memahami ilmu ekonomi supaya kita tahu itu kebijakan pemerintah yang diambil. Jadi kita nggak asal berspekulasi. Menurut aku kayak gitu Ibu, ilmu ekonomi. Ya, terima kasih Syafira, luar biasa ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Ya, seperti itu. Jadi kita perlu tahu ilmu ekonomi karena ya tadi disampaikan oleh Syafira, kita hidup di dalam masyarakat, kita mengalami fenomena-fenomena ekonomi. Semua tingkah laku kita memilih A, memilih baju aja kita menggunakan prinsip ekonomi. Oke, selanjutnya. Jadi namanya ilmu, namanya solusi itu datang akibat adanya masalah. Kira-kira menurut kalian masalahnya apa nih? Tadi dari contoh-contoh yang tadi disampaikan. Kenapa sih kita perlu mempelajari? Kan ada masalah katanya. Kira-kira kenapa? Masalahnya apa? Barangnya ada atau enggak? Barangnya ada atau enggak? Terus? Terbatas. Terbatas apanya? Jumlah barang. Oke, jumlah barang terbatas. Kemudian? Daya beli. Terus? Kelangkaan apa tuh? Sumber daya. Ya, betul ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua betul. Kenapa? Karena adanya kelangkaan. Langka apanya kita? Duitnya, uangnya ya. Nah, makanya di sini kita akan menentukan pilihan. Sebenarnya yang akan kita pilih itu baju yang seperti apa. Prioritas mana yang akan kita beli. Itu yang kita pelajari di dalam ekonomi. Aktivitas kita memilih baju A dari e-commerce B, itu adalah diramu di dalam namanya ekonomi. Cukup jelas? Jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa sih penyebab kelangkaan ini? Kita akan jawab dari sini. Jadi di sini saya sebutkan ada beberapa penyebab kelangkaan. Yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua sifat konsumtif manusia, yang ketiga keterbatasan produksi, yang keempat bencana alam, dan yang terakhir adalah letak geografis. Tapi di sini kalian harapannya udah dapat kelompok semua ya? Sudah. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit. Diskusi dimulai ya. Nanti sampaikan ya, setiap satu kelompok satu orang perwakilan pakai bahasanya sendiri. Yang online sudah? Sudah ada ya? Baik. Yang luring, yang offline sudah dapat jawaban? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kita akan lihat masing-masing kelompok bagaimana hasil diskusi terkait dengan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya menyebabkan kelangkaan. Dimulai dari kelompok mana? Satu dulu apa? Oke, silakan kelompok 1. Berdiri atau gini? Boleh berdiri nggak apa-apa. Jadi saya akan
menjawab mengapa sih pertumbuhan penduduk ini menjadi salah satu penyebab dari kelangkaan. Karena apabila adanya peningkatan populasi penduduk ini, maka jumlah kebutuhan dari populasi tersebut akan meningkat. Nah, apabila kebutuhan dari populasi itu meningkat, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas, maka tidak akan memenuhi adanya kebutuhan itu. Ya, betul sekali ya, mantap. Tangan dulu. Ya, betul ya. Sesuai dengan ini ada teorinya juga ya, pertumbuhan penduduk tuh terus naik, padahal sumber daya kita terus berkurang ya. Jadi betul. Ya, selanjutnya kelompok 2, sifat konsumtif manusia. Siapa yang mau jelasin? Ya, silakan. Sifat konsumtif manusia itu terjadi karena seperti yang tadi bilang bahwa manusia itu tidak pernah puas dalam mencapai keinginannya. Nah, karena kesalahan itu pula manusia akhirnya melakukan eksploitasi sumber daya habis-habisan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Betul ya. Luar biasa. Cukup jelas dari sifat konsumtif manusia? Jelas. Selanjutnya keterbatasan produksi. Kelompok 3. Ya, silahkan. Jadi keterbatasan produksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya dari biaya tenaga kerja dan biaya sumber daya juga yang tidak mampu dipenuhi, sehingga menghambat dari kegiatan produktivitas itu sendiri. Lalu untuk keterbatasan produksi lebih khususnya di negara berkembang itu salah satunya bisa dipengaruhi oleh perkembangan teknologinya yang kurang cepat dibandingkan dengan perkembangan dari kebutuhan barang dan jasa. Ya, mantap. Terima kasih Umi ya. Jadi seperti itu ya. Berikutnya yang online nih, kelompok 4. Siapa nih yang mau perwakilan? Ya, silahkan. Irham. Bencana alam adalah faktor alam yang menimbulkan kerusakan dan mempengaruhi pemenuhan kelangsungan hidup manusia. Jadi contohnya seperti banjir. Jadi banjir itu menghambat distribusi barang dan jasa sehingga masyarakat tidak mendapatkan barang dan jasa secara langsung. Ya, baik. Terima kasih Irham. Betul ya, tadi contohnya ada bencana alam, ada banjir. Tentu kan kalau ada bencana alam itu sumber daya itu menjadi terbatas ya, sehingga terjadinya kelangkaan. Selanjutnya yang terakhir, kelompok terakhir, kelompok 5, letak geografis. Siapa ya? Arik, ya Arik udah resen, silahkan. Menurut kami Bu, jadi letak geografis tiap wilayah kan berbeda-beda ya. Contohnya ada negara Arab Saudi dan juga Indonesia. Arab Saudi ini memiliki wilayah yang bagus, tetapi memiliki sumber daya minyak yang melimpah gitu. Namun kalau Indonesia memiliki wilayah yang subur, tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, dari perbedaan ini menyebabkan sebuah kelangkaan seperti itu. Baik, terima kasih ya Arik, luar biasa, tepuk tangan ya. Jadi semua kelompok sudah menyatakan pendapat. Betul sekali tadi contohnya pertumbuhan penduduk, sifat konsumtif, keterbatasan produksi, bencana alam, dan yang terakhir letak geografis. Nah ini ya, jadi kita masuk ke dalam tadi ilmu ekonomi sudah jelas ya, adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Tadi contohnya uang kalau kita, atau enggak sumber daya lain yang memang menjadi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada dua loh yang kita kategorikan ke dalam ilmu ekonomi. Ada makroekonomi dan mikroekonomi. Kira-kira ada yang tahu apa itu makroekonomi dan mikroekonomi? Kalau makroekonomi, makro berarti apa? Besar, ya, analisisnya lebih besar, lebih luas, ruang lingkupnya. Kalau mikro, kecil, analisisnya lebih sempit. Kita mata kuliah teori ekonomi mikro. Jadi yang kita pelajari dalam mikroekonomi adalah bagaimana pembentukan harga individual, perusahaan, rumah tangga secara individu. Sedangkan kalau makro itu lebih luas, lebih global, misalnya inflasi, pertumbuhan penduduk, pendapatan nasional, kemudian neraca perdagangan negara itu lebih besar. Seperti itu. Jadi membedakan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Dan
pada kesempatan kali ini, semester ini yang akan kita jelaskan adalah mikroekonomi. Dan kita akan lebih detail membahas mikroekonomi itu pada pertemuan selanjutnya. Oke. Kira-kira, nih ini bahasan untuk pertemuan ke-1 sudah selesai nih. Ada yang ditanyakan kan terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi sebelum kita tutup? Ya, Fajri gimana? Apabila ini kita mengkaji Astra International Company itu termasuk ke ekonomi makro atau mikro? Baik, luar biasa pertanyaannya ya. Perusahaan, namanya perusahaan Astra International, levelnya sudah global, betul nggak? Perusahaannya dari mana-mana, di Amerika, di Asia, di Eropa, di Afrika, semuanya. Tapi apakah itu masuk kajian ekonomi makro atau mikro? Ada yang bisa jawab? Ya, Nina gimana? Kalau menurut aku itu termasuk ke dalam makro, soalnya secara global atau internasional. Baik, menurut Nina makroekonomi. Ada pendapat lain yang online? Kalau membahas Astra Internasional, kita mau mengkaji Astra Internasional perusahaan ya. Itu masuknya luang lingkupnya mikroekonomi atau makroekonomi? Yang lain? Ya, Pak Rizal. Menurut saya mikro, karena yang dikaji itu perusahaannya, bukan dari segi keseluruhan global gitu. Ada dua jawaban berbeda ya, kira-kira. Dari dua jawaban itu yang benar ya, Pak? Mikro. Kenapa? Makro. Mikro, kenapa Pak itu? Karena teori makro atau mikro itu kan dibahas dari segi apa yang dikaji. Bukan dari luas wilayah atau apapun itu. Jadi mikro, tapi masih bingung juga. Oke, masih bingung ya. Baik, kita jawab ya. Jadi betul tadi yang disampaikan teman-teman, yang disampaikan Pak Rijal dan Pak Jiri ya. Untuk Astra Internasional, levelnya sudah global. Perusahaannya ada di mana-mana, betul? Betul. Tapi apakah itu mikroekonomi atau makro? Jawab mikro ya. Karena kita mengkaji fokus hanya satu perusahaan, meskipun perusahaannya ada di mana-mana. Kalau makroekonominya misalnya inflasi, kemudian pertumbuhan penduduk, pendapatan nasional yang berhubungan dengan keuangan negara. Alat analisisnya lebih global, lebih umum, dan lebih berkaitan dengan keuangan negara. Cukup jelas? Jelas. Yang online cukup jelas? Cukup jelas? Baik. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak? Salah satu orang aja. Ya. Silakan Fajri. Ya, boleh Fajri. Ya, mungkin buat ekonomi itu ternyata cakupannya luas, tapi terkadang kita lupa bahwa ternyata ekonomi itu bisa disimpulkan secara singkat atau ada di lingkungan kita sehari-hari. Bahkan dalam kita menentukan hari ini mau makan apapun itu termasuk pengimplementasian ilmu ekonomi. Iya, ya betul ya. Luar biasa. Ya seperti itu. Jadi betul ya, seperti itu. Jadi kita banyak sekali aktivitas ekonomi yang ada di sekitar kita. Kemudian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua adalah aktivitas ekonomi. Bagaimana kita memilih aktivitas tertentu yang didasari pada pilihan-pilihan tertentu. Itu untuk pertemuan hari ini. Kemudian minggu depan kita masih ada ketemu lagi ya. Tetap yang daring, tetap semangat ya. Minggu depan kita akan membahas bagaimana pola kegiatan ekonomi, masalah-masalah ekonomi sampai detail ke dalam mikroekonominya. Kemudian jangan lupa hari ini kita absensi ya, tolong di absen ketua kelas ya Dimas ya. Nanti sudah ada rekamannya, kemudian di sini sudah jelas siapa yang hadir. Tolong di checklist nanti saya ACC. Kemudian yang online tetap semangat ya. Semangat online. Semangat Bu. Semangat ya, meskipun jarak jauh kita tetap semangat. Yang offline semangat. Semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa istirahat, makan yang teratur dan bergizi. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.